Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi perubahan sosial ya. Nah, untuk materi faktor penyebab perubahan sosial ada prinsip yang harus kita dudukan, yaitu ada before dan ada after. Ada sebelum terjadinya perubahan dan kondisi setelah terjadinya perubahan atau akibat yang ditimbulkan terjadinya perubahan ini. Perubahan sosial ini bisa terjadi pada struktur sosial. Di sini bisa terjadi pada struktur atau fungsi sosial di dalam masyarakat atau pola-pola atau nilai-nilai atau interaksi. Kemudian bisa juga budaya material dan non material. Di sini perubahan yang terjadi dan tentu ini ada penyebabnya ya, dan apa itu penyebabnya akan kita bahas pada slide yang sudah Bu Fauzia sajikan. Faktor penyebab perubahan sosial. Nah, mengapa setiap masyarakat mengalami perubahan? Nah, apa saja yang menjadi faktor penyebab perubahan? Nah, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini adalah perubahan sosial yang terjadi berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada demografi atau bertambah atau berkurangnya penduduk atau dikenal dengan juga jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, ada penemuan-penemuan baru, dan yang ketiga adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Nah, kemudian selain faktor internal tadi, kita juga ada faktor eksternal, yaitu penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Yang pertama ada lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia, kemudian yang kedua ada peperangan, dan yang ketiga ada pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Selanjutnya kita masuk pada faktor internal, yaitu demografi atau dikenal dengan jumlah penduduk. Ternyata bertambah atau berkurangnya penduduk dapat menyebabkan perubahan sosial. Nah, ini disebabkan karena ada beberapa faktor tertentu seperti transmigrasi atau perpindahan dari masyarakat kota yang pergi ke desa sehingga membawa budaya-budaya baru, atau bisa terjadi karena urbanisasi, yaitu pergeseran masyarakat desa yang berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan, atau fertilitas yang tinggi, tingkat kelahiran yang sangat tinggi, atau mortalitas atau tingkat kematian yang sangat tinggi. Nah, contohnya misalnya terjadinya urbanisasi atau perpindahan dari populasi dari daerah pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, ternyata dari urbanisasi ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk, dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat. Contoh misalnya, sebelum terjadinya urbanisasi, tingkat kriminalitas pada saat itu sangat rendah, tingkat pencurian sangat rendah, atau tingkat pembegalan ini sangat rendah. Nah, ketika terjadi urbanisasi, maka terjadilah yang namanya kepadatan penduduk, pemukiman kumuh di mana-mana, tingkat kriminalitas semakin tinggi, tingkat pembegalan semakin tinggi, pencurian semakin tinggi. Nah, ternyata adanya jumlah penduduk atau berkurangnya penduduk juga dapat menyebabkan perubahan pada struktur sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada penemuan-penemuan baru. Nah, berkembangnya pengetahuan menjadikan manusia semakin memiliki pengetahuan yang luas, juga menghasilkan teknologi yang canggih. Selain itu, dengan adanya pengetahuan mendorong manusia untuk mencari penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, mengenai penemuan baru ini dibagi menjadi discovery dan invention. Nah, discovery ini adalah penemuan awal dalam suatu masyarakat. Discovery ini adalah penemuan unsur kebudayaan baru
baik berupa alat ataupun gagasan atau ide-ide atau ideologi. Nah, kapan discovery dapat menjadi invention? Ketika masyarakat sudah mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan tersebut. Nah, misalnya ketika penemuan HP. Nah, penemuan HP ini adalah penemuan awal di dalam suatu masyarakat. Kemudian terus dikembangkan, muncul connect internet yang makin mempermudah aktivitas kebutuhan sehari-hari manusia, maka handphone juga banyak digunakan oleh masyarakat, baik digunakan oleh para kalangan pekerja, kalangan usahawan, kalangan pelajar, bahkan dalam pembelajaran pun kita sekarang sudah mulai menerapkan pembelajaran online. Kemudian dalam teknologi yang semakin canggih ini, dengan munculnya internet ini, kita sudah dapat namanya memesan ojek secara online atau memesan makanan secara online yang lebih memudahkan dan lebih praktis dalam aktivitas kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, konflik sosial di dalam masyarakat atau dikenal dengan pertentangan. Nah, dalam masyarakat pasti pernah terjadi konflik, baik secara individu maupun kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, konflik ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau adanya ketimpangan sosial. Nah, konflik yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghasilkan sebuah perubahan sosial. Misalnya karena pergantian penguasa atau adanya kesepakatan baru maupun akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Nah, misalnya kita ambil sampelnya adalah konflik yang terjadi antara individu dengan kelompok. Nah, kita ambil perumpamaan yaitu pemimpin dengan para karyawannya. Nah, sebelumnya karyawan ini memiliki gaji yang cukup rendah pada suatu perusahaan tertentu. Kemudian para karyawan ini timbul gejolak konflik terhadap pemimpinnya, timbul aksi demo, terjadi demonstrasi, menuntut kenaikan upah dan lain sebagainya. Kemudian afternya atau setelah terjadinya perubahan, si pemimpin ini memenuhi tuntutan para karyawan tersebut dan memberikan kebijakan atau tatanan baru terhadap para karyawan tersebut. Nah, ternyata konflik juga bisa melahirkan akomodasi dan tatanan-tatanan baru lagi. Selanjutnya kita masuk pada faktor eksternal. Nah, selain penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat tadi seperti yang dijelaskan tadi, ada faktor jumlah penduduk, ada faktor penemuan baru dan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Nah, ada juga perubahan yang berasal dari luar masyarakat, yaitu yang pertama adanya lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini konteksnya lebih tertuju pada alam, sedangkan lingkungan sosial kita lebih tertuju pada orangnya. Nah, lingkungan alam di sini kata kuncinya di sini ada bencana alam, kemudian ada wabah penyakit. Nah, contohnya misalnya ketika bencana alam terjadi seperti gempa bumi atau banjir atau tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya, itu juga mengakibatkan perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Mereka harus pindah ke tempat tinggal yang baru dan mereka juga harus beradaptasi dengan keadaan alam yang baru yang menuntut perubahan pada lembaga-lembaga atau struktur atau tatanan sosial di dalam suatu masyarakat. Nah, contoh lain misalnya wabah penyakit yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Itu juga mempengaruhi pola interaksi manusia dengan manusia lainnya. Sebelum terjadinya COVID-19, interaksi dilakukan secara face to face. Nah, setelah terjadinya pandemi ini, interaksi dilakukan lebih sering menggunakan media komunikasi. Contoh lain misalnya pembelajaran dalam segi pembelajaran online juga mempengaruhi uh,
proses pembelajaran ya, yang tadinya kita face to face, juga sekarang pembelajaran pun dilakukan secara online. Nah, jadi ternyata lingkungan fisik seperti bencana alam maupun wabah penyakit juga bisa mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kita masuk pada faktor eksternal yang kedua, yaitu peperangan. Nah, peperangan dengan negara lain dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan. Negara yang menang dalam peperangan biasanya akan memaksakan kebijakannya terhadap negara yang kalah. Nah, bentuk pemaksaan tersebut antara lain berupa dominasi. Dominasi yaitu sebuah paham politik yang melakukan penaklukan atau penguasaan eksploitasi terhadap kebudayaan, politik, ekonomi, agama, ideologi, dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalnya yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu Jerman mengalami perubahan ketatanegaraan, bahkan ideologi setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Contoh lain misalnya Perang Dingin yang terjadi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang berdampak pada negara Korea, yang saat itu Korea akhirnya terpecah menjadi dua. Di satu sisi Uni Soviet membuat rezim komunis di wilayah Korea Utara, sementara di bagian selatan pemerintah militer dibentuk sepenuhnya dan didukung oleh Amerika Serikat menggencarkan ideologi-ideologinya. Contoh lain misalnya perubahan yang terjadi pada negara Jepang yang mengalami perubahan dari negara agraris atau pertanian menjadi negara industri atau mesin yang sangat maju setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya faktor eksternal yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan kontak dengan kebudayaan lain. Ini berhubungan dengan difusi atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu lain atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi ini memudahkan penyebaran unsur-unsur kebudayaan tersebut ke dalam masyarakat. Nah, kontak budaya ini seringkali menimbulkan berbagai perubahan sosial masyarakat. Karena ini ditandai dengan kebudayaan yang saling bertemu dan saling memberikan pengaruh. Nah, budaya yang diterima oleh suatu masyarakat tanpa pemaksaan itu dikenal dengan istilah demonstration effect. Nah, ada kalanya pertemuan dua kebudayaan ini juga tidak selalu saling mempengaruhi, kadangkala juga mereka saling menolak. Nah, kondisi ini dikenal dengan istilah nama kultural animos. Nah, apabila salah satu atau dua kebudayaan yang saling bertemu mempunyai taraf teknologi yang lebih tinggi, akan muncul yang namanya imitasi atau peniruan-peniruan unsur-unsur kebudayaan baru. Contohnya kita meniru tren fashion di kalangan para artis-artis yang terkenal, atau teknologi, atau dalam segi kurikulum pembelajaran dan lain sebagainya.
Nah, misalnya kita ambil sampelnya adalah konflik yang terjadi antara individu dengan kelompok. Nah, kita ambil perumpamaan yaitu pemimpin dengan para karyawannya. Nah, sebelumnya karyawan ini memiliki gaji yang cukup rendah pada suatu perusahaan tertentu. Kemudian para karyawan ini timbul gejolak konflik terhadap pemimpinnya, timbul aksi demo, terjadi demonstrasi, menuntut kenaikan upah dan lain sebagainya. Kemudian afternya atau setelah terjadinya perubahan, si pemimpin ini memenuhi tuntutan para karyawan tersebut dan memberikan kebijakan atau tatanan baru terhadap para karyawan tersebut. Nah, ternyata konflik juga bisa melahirkan akomodasi dan tatanan-tatanan baru lagi.